Kebayang nggak sih gimana rasanya ada di dalam Facebook waktu mereka masih jadi startup kecil yang akhirnya mengubah dunia? Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam memoir salah satu karyawan paling awalnya buat ngintip dari sudut pandang dia, gimana sih kerajaan digital ini sebenarnya dibangun? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Pertanyaan yang diajukan Kate Losey, si penulis memoir ini, ke dirinya sendiri. Dan pertanyaan ini bakal terus menghantui perjalanannya loh, dari yang tadinya seorang akademisi yang mulai putus asa, sampai jadi orang dalam di salah satu perusahaan paling kuat di muka bumi. Oke, coba kita kembali ke tahun 2005. Waktu itu cari kerja di dunia akademis tuh susah banget, masa depan rasanya nggak jelas. Jadi buat Kate, ninggalin tumpukan buku di perpustakaan demi janji-janji Silicon Valley itu kayak sebuah pertaruhan besar. Lompatan ke dunia yang sama sekali beda. Kutipan ini yang dia dengar dari mahasiswa lain pas banget buat ngegambarin perasaan orang-orang ke Facebook waktu itu. Campur aduk, menarik sih, tapi kok kayak ada yang aneh ya? Mungkin mirip-mirip sama perasaan kita dulu waktu pertama kali bikin profil kan? Oke, kita mulai dari sini ya. Babak pertama ceritanya ini soal kontras. Gimana dunia akademis yang kaku dan nggak pasti bikin dia akhirnya beralih ke dunia digital Facebook yang waktu itu kelihatannya seger banget dan penuh kemungkinan. Coba dia lihat bedanya. Jomplang banget kan? Di satu sisi, dunia akademis tuh rasanya udah mentok, basi, masa depannya suram. Di sisi lain, ada The Facebook yang kelihatan kayak negara baru buat dijelajahi. Kayak buku yang halamannya nambah terus, bersih, seru. Potensinya itu loh bener-bener bikin kepincut. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi, ke kantor pertama Facebook. Disinilah budaya mereka yang sangat khas itu mulai kebentuk. Si penulis ngegambarin suasananya tuh kayak nonton serial TV Mad Men. Bedanya, ini beneran kejadian. Kutipan ini intinya adalah aturan main yang nggak tertulis di kantor. Dari awal udah jelas banget, ini adalah klubnya para cowok. Mereka lah yang nentuin aturan, mereka yang nentuin apa yang keren. Dan kalau kamu mau jadi bagian dari mereka, ya kamu harus ikutin permainannya. Nah, ini dia yang menarik. Secara publik, misi mereka kan mulia banget. Menghubungkan dunia. Kedengarannya bagus kan? Tapi di dalam, moto yang sering diucapin Mark Zuckerberg cuma satu kata. Dan kata ini jauh lebih agresif. Dominasi. Jadi ini bukan cuma soal koneksi, ini soal kemenangan. Cerita ini nunjukin banget gimana budaya kultus individu dan pembagian gender itu udah ada dari awal. Jadi, pas ulang tahun Mark, semua cewek di kantor diminta pakai kaos gambar mukanya Mark. Sementara semua cowok diminta pakai sandal Adidas khasnya dia. Penulis kita, dia milih buat nggak ikut. Sebuah pemberontakan kecil ngelawan suasana yang udah kayak pemujaan itu. Dan semua keputusan ini tuh didorong sama satu konsep utama, skilling atau penskalaan. Gampangnya gini, fitur ini bisa bikin Facebook tumbuh gede dan cepet tanpa henti nggak? Kalau iya, bagus. Kalau nggak, fitur itu dianggap nggak bisa di-scale dan langsung dibuang. Pertumbuhan adalah segalanya, ngalahin pertimbangan apapun. Nah, ini ngebawa kita ke tantangan berikutnya. Gimana caranya tim yang isinya cuma segelintir orang harus bikin aturan main buat sebuah komunitas global yang baru. Mereka tuh kayak nulis konstitusi buat negara digital, seringnya tanpa ada contoh sama sekali. Mereka tuh tiap hari ngadepin pertanyaan-pertanyaan filosofis. Misalnya, bikin grup aku benci orang yang pakai Crocs, itu termasuk ujaran kebencian gak sih? Di mana batas antara bercanda sama bullying? Garisnya kan abu-abu banget, dan tim customer support yang kecil inilah yang harus narik garis batasnya. Salah satu kasus yang paling nempel di ingatan itu soal seorang pengguna. Dia ini kerjaannya bikin grup yang isinya slogan-slogan kekerasan dan ancaman pembunuhan buat kaum gay. Terus-terusan. Ini bener-bener tantangan moderasi konten yang nyata dan ya ngeganggu banget. Si penulis ini udah berkali-kali ngehapus grupnya, coba ngomong baik-baik sama penggunanya, tapi kebenciannya kayak nggak ada abisnya. Rasanya kayak pertempuran tanpa akhir, bener-bener bikin frustrasi dan capek mental. Terus, ada satu momen yang ngubah segalanya. Dulu, sistem keamanan Facebook kan masih longgar ya. Jadi, kata sandi pengguna tuh bisa dilihat sama admin. Nah, karena udah mentok, si penulis ini akhirnya ngintip password si pengguna yang penuh kebencian itu. Passwordnya, I love Jason. Aku cinta Jason. Tiba-tiba semua kebencian itu jadi kelihatan beda banget. Rasa marah si penulis langsung berubah jadi kasihan. Ironi yang tragis ini akhirnya ngehentiin pelecehan itu setelah si pengguna diancam akunnya bakal dinonaktifkan selamanya.
Nah, ini nunjukin kalau platform ini bukan cuma diatur sama manusia, tapi dibentuk sama kode. Dan kode itu punya biasnya sendiri. Seringnya, kode ini lebih mentingin data mentah daripada etika atau perasaan manusia. Contoh paling jelas itu pas mereka bikin newsfeed. Para engineer maunya semua informasi disajiin secepat mungkin. Misalnya update status, putus hubungan langsung ditampilin pakai icon hati patah. Penulisnya ngasih saran supaya pendekatannya bisa lebih sensitif, tapi masukannya dicuekin abis. Pelajarannya jelas, kalau kepekaan sosial diadu sama data mentah, yang menang udah pasti data. Pada akhirnya, semua pengalaman ini numpuk dan ngebawa si penulis ke titik puncaknya. Dia ngerasa harus ninggalin kerajaan yang ikut dia bangun ini demi nemuin lagi siapa dirinya yang sebenarnya. Pemicunya itu sebuah aplikasi internal namanya Judgebook. Aplikasi ini ngebolehin pengguna, kebanyakan cowok, buat ngasih nilai penampilan pengguna cewek. Ini kan mirip banget sama FaceMesh, situs kontroversial yang bikin Zuckerberg terkenal di Harvard dulu. Ini bukti kalau elemen paling toksik dari budaya awal mereka tuh nggak pernah benar-benar hilang, malah dibikin jadi fitur. Disitulah dia akhirnya sadar, newsfeed dan budaya di sekitarnya itu ternyata bukan soal koneksi manusia yang tulus, tapi lebih ke pemujaan ego yang dingin, yang sempurna secara digital. Sebuah versi kehidupan yang udah dikurasi, di mana penampilan jadi lebih penting daripada isinya. Padahal perjalanannya di dalam perusahaan itu luar biasa loh. Dia mulai dari cuma balesin email pelanggan, terus naik jadi manajer produk, sampai akhirnya jadi orang kepercayaannya Mark Zuckerberg yang nulisin pidato-pidatonya. Dia udah lihat perusahaan ini dari berbagai sudut, dari paling bawah sampai ke lingkaran kekuasaan paling dalam. Dan cerita ini ngerangkum semuanya. Suatu hari, Mark bilang ke dia, kapan-kapan kita tulis buku tentang Facebook bareng ya? Seolah-olah ceritanya Mark itu satu-satunya cerita yang penting. Tapi, pas dia ngerasa Kate mungkin punya versi ceritanya sendiri, kepercayaannya goyah. Dia bilang, aku nggak tahu apakah aku percaya sama kamu. Sebuah akhir yang dingin banget buat perjalanan dia di sana. Ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar. Kerajaan laki-laki ini kan membangun sebuah dunia berdasarkan kebutuhan dasar kita sebagai manusia, pengen dikenal dan disayang. Nah, setelah bertahun-tahun kita hidup di dunia itu, apakah platform ini beneran berhasil memenuhi kebutuhan itu atau malah memperburuknya? Itu sesuatu yang mungkin perlu kita renungkan.